Sahabat Oasis Sabda yang terkasih, peristiwa iman yang dialami oleh seorang gadis yang bernama Katarina Labour menjadi berkat iman bagi kita hingga sampai saat ini. Ia mengalami peristiwa yang sangat istimewa, yakni berjumpa dengan Bunda Maria. Salah satu perintah Bunda Maria dalam perjumpaan itu adalah agar Katarina membuat sebuah mendali dengan gambar yang ditunjukkan oleh Bunda Maria. Di sisi belakang mendali hendaknya terdapat sebuah M yang besar dengan sebuah palang dan sebuah salib di puncaknya. Di bawah huruf M terdapat hati Yesus dimahkotai duri dan hati Maria ditembusi sebilah pedang. Bunda Maria juga mengatakan, mereka semua yang mengenakan mendali ini akan menerima rahmat-rahmat istimewa. Hendaknya mereka mengenakannya pada leher. Rahmat akan dicurahkan secara berlimpah ruah kepada mereka yang mengenakannya dengan penuh kepercayaan. Nah, bagaimanakah kisah tersebut terjadi? Berawal pada tanggal 18 Juli 1830 menjelang pesta Santo Vincentius de Paul yang akan dirayakan keesokan harinya, seorang suster superior menceritakan kepada para novis keutamaan pendiri kongregasi mereka serta membagikan kepada mereka masing-masing sepotong kain dari jubah Santo Vincentius. Dengan sungguh-sungguh Suster Katarina memohon bantuan doa Santo Vincentius agar ia diperkenankan memandang Bunda Allah. Kemudian Suster Katarina pergi tidur. Pada tengah malam tanggal 18 atau 19 Juli 1830, ia dibangunkan oleh seorang anak kecil yang bercahaya. Dengan jelas ia mendengar suara seseorang yang memanggil namanya hingga sampai 3 kali. Suster Labour. Ia pun kemudian tersentak bangun dan tampaklah di hadapannya seorang anak kecil berusia kira-kira 4 atau 5 tahun. Anak kecil itu mengajaknya ke kapel. Bunda Maria menanti engkau di kapel, kata anak kecil itu. Dalam sikap ragu-ragu, penuh tanda tanya dan takut, Suster Katarina bersama anak kecil ajaib itu melangkah ke kapel. Herannya, semua pintu kapel terbuka dengan sendiri. Lilin dan lampu-lampu di dalam kapel itu menyala. Dan benarlah pemberitahuan anak kecil itu. Setelah menunggu setengah jam lamanya, tiba-tiba anak kecil itu berbisik, "Inilah perawan terberkati." Di sebelah altar turunlah Santa Maria. Bunda Maria muncul dan berlutut menyembah sakramen Maha Kudus, lalu duduk di kursi pastor. Dengan satu langkah saja, kata Suster Katarina, aku berada di dekatnya. Tanganku bertumpu di atas lutut Bunda Maria. Itulah saat yang paling membahagiakan dalam hidupku. Pada tanggal 27 November 1830, jam setengah 6 malam, Suster Katarina dan para suster pergi ke kapel untuk bermeditasi. Sekali lagi Bunda Maria menampakkan diri kepadanya dalam rupa sebuah gambar. Bunda Maria tampak sedang berdiri di atas bola bumi dengan berkas-berkas cahaya ajaib memancar dari tangannya. Bola bumi itu dikelilingi tulisan berikut, "O Maria yang dikandung tanpa noda dosa, doakanlah kami yang berlindung kepadamu." Bunda Maria berkata, "Inilah lambang karunia yang kulimpahkan kepada orang-orang yang meminta kepadaku. Suruhlah membuat sebuah mendali menurut bentuk ini. Barang siapa mengenakannya akan menerima karunia yang besar, terutama jika mendali ini dikenakan pada lehernya." Kemudian berbaliklah gambar tersebut dan tampaklah gambar bagian belakang mendali, yaitu huruf M dengan sebuah salib di atasnya. Huruf M itu terletak di atas sebuah palang di mana di bawahnya terdapat 2 buah hati. Hati yang pertama dilingkari mahkota duri, hati Yesus. Hati yang kedua tertusuk pedang, hati Maria. Penjelasannya amat sederhana. Kita umat Kristen telah ditebus oleh Tuhan yang telah disalibkan di hadapan ibunya, Maria Ratu para Martir. 12 bintang mengelilingi penampakan tersebut. Suster Katarina bertanya bagaimana ia dapat mengusahakan mendali itu dibuat. Bunda Maria mengatakan bahwa ia harus pergi kepada bapa pengakuannya,
Romo Jean Maria Aladel karena ia adalah hambaku. Pada mulanya Romo Aladel tidak dapat percaya akan apa yang dikatakan Suster Katarina. Namun demikian, setelah 2 tahun berlalu, ia pergi juga kepada Uskup Agung Quellen di Paris. Tanggal 20 Juni 1832, Uskup Agung Quellen memerintahkan agar segera dibuat 2000 mendali. Ketika Santa Katarina menerima mendalinya, ia berkata, "Sekarang mendali ini harus disebarluaskan." Devosi kepada mendali yang dianjurkan oleh Suster Katarina secara ajaib menyebar dengan cepat. Pertobatan dan mukjizat-mukjizat yang terjadi melalui mendali Santa Peran Maria tak terhitung banyaknya. Sehingga nama resmi yang diberikan kepada mendali tersebut, mendali yang dikandung tanpa dosa, segera dilupakan. Mereka lebih suka menyebutnya Miraculous Medal atau mendali ajaib, atau di Indonesia disebut mendali wasiat. Kata wasiat tidak menunjuk kepada hasil yang diperoleh umat oleh karena memakai mendali itu, melainkan menunjukkan pada asal dan cara bagaimana mendali itu terjadi. Banyaklah permohonan yang terkabul karena mendali tersebut, misalnya penyembuhan, pertobatan, dan lain-lain. Semuanya itu sungguh-sungguh ajaib karena semula hal-hal itu memang tak dapat dikuasai dengan secara biasa. Penampakan itu terus berlanjut beberapa kali sampai bulan September 1881. Kemudian Suster Katarina menceritakan penampakan-penampakan itu dengan jelas kepada Pastor Aladel, bapa pengakuannya. Setelah diselidiki dengan seksama, pastor itu mohon kepada Uskup Agung de Quellen di Paris untuk memberikan restu dan izin bagi pembuatan mendali tersebut. Pada tahun 1836, komisi khusus yang ditunjuk oleh Bapak Uskup Agung menyatakan bahwa penampakan Santa Peran Maria di Kapel Biara Putri-Putri Kasih itu adalah benar. Katarina melanjutkan cara hidupnya dalam keadaan sederhana dan kerendahan hati dengan melakukan tugasnya sebagai penjaga pintu dan tukang masak di Biara Engkien Ruili. Nah, sahabat Oasis Sabda yang terkasih, marilah kita tetap teguh dalam doa agar kita tetap setia dalam iman, mengabdikan diri dalam pekerjaan-pekerjaan dan pelayanan-pelayanan Tuhan di dunia ini. Tuhan memberkati dan Ave Maria.